Kita itu keluarga kita, bapak ibu kita bukan orang ulama atau orang kiai, ustadz, bukan. Tapi orang biasa aja. Nah, tetapi mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh dan Rasul, itulah yang disebut orang baik, orang soleh. Karena perilaku itu tidak bisa datang sendiri. Perilaku itu harus memakai ilmunya. Salah satunya sabda Rasul, ayyuma imra'atin kharajat min dariha bi ghairi idni zauziha la'anat hal malaikatu hatta tarzi'a. Artinya kata Rasul, ya siapa saja perempuan atau siapa saja ibu, istri, kalau dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, berarti Allah akan melaknat, ya, melalui malaikatnya, sampai melaknatnya itu sampai perempuan itu, istri itu kembali ke rumahnya. Berarti apa? Berarti setiap langkahnya itu berarti berdosa, ya. Itu di saat udah bersuami istri. Berarti kita sebagai perempuan wajib izin kepada suami. Jangan dulu pergi dulu baru izin. Sebelum dulu, saya jam 8 pagi itu nanti saya mau pergi, izin dulu malam ini. Takutnya suami kerja. Pak, bapak kan besok kerja pagi. Iya, berangkat jam 5. Iya. Ibu nanti jam 8 udah janjian sama teman-teman, sama bestiku, sama best friend. Mau kemana emang? Mau ke sana, mau jogging. Jogging kemana emang? Sana jogging di atas danau, kata joggingnya. Di atas danau, bukan di pinggir danau lah. Jogging di atas danau gimana gitu kan? Mau jogging atau mau sarapan, itu izin dulu. Oh, kata suami, boleh asalkan udah jogging, pulang ke rumah, nyuci baju, beres-beres rumah, ngepel, nyapu, nyuci, itu. Setelah itu silahkan mau bobo cantik pun. Nah itu, ya. Jangan ini mah kita udahlah, nanti di WA aja sama suami, nanti aja lah, besok aja pas suami udah berangkat kerja baru saya WA, biar nggak dimarahin. Tuh kan kadang gitu. Nah itu yang udah punya suami. Bagaimana kalau yang belum punya suami, yang belum punya istri? Izinnya ke siapa? Ya izinnya berarti kepada orang tua. Izin kepada orang tua. Kalau kita nggak izin kepada orang tua, berarti sama dengan kita mempunyai dosa. Ya Allah melaknat, nyuruh malaikatnya, tuh laknat tuh orang itu, ya kan? Orang itu laknat tuh, si A si B, dia udah balik, udah mengerti, udah SMA, udah SMP, udah kuliah, tapi belum nikah. Oh, tapi di saat keluar rumah, kemanapun pergi nggak pernah izin kepada orang tua. Itu nggak boleh, dilarang. Kalau punya suami istri ya berarti kepada pasangannya. Nggak sah kita izin kepada orang tua kita, padahal kita udah punya suami. Kita sebagai perempuan contohnya, saya mau pergilah, suami saya nggak ada, izinnya ke bapak saya aja lah, ke ibu saya. Bu, pak, saya mau izin ya mau pergi. Ke suami kagak bilang, bagaimana hukumnya? Dosa. Kenapa? Karena kalau udah suami istri, ya yang harus diikutin itu adalah perkataan suami, bukan perkataan orang tua. Dan izin pun nggak bisa ke orang tua, harus izin kepada suaminya. Itu harus tahu. Begitu juga kita sebagai orang-orang remaja yang belum nikah, berarti kita pun harus izin kepada orang tua. Beda tadi yang udah nikah, itu ya. Itu di saat kita nggak mempunyai izin. Nah, bahkan ya Allah berfirman, ya kan, di dalam ayatnya, di dalam Qur'annya, di dalam kalamnya, kata Allah, kalau perempuan keluar dari rumahnya tiada izin suaminya, ya kan, di situ kata Allah, berarti orang itu sama dengan dia ingin dimasukkan, sama dengan dia berjalan ke neraka. Berarti kalau izin tanpa izin suami, perempuan itu terus jalan aja, terus keluar aja, berarti sama dengan dia lagi ingin masuk ke neraka. Nah, itu secara otomatis itu, ya. Itu secara otomatis, ya. Kata Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab.
Dan kata Allah, apabila kamu minta suatu barang atau minta sesuatu, ya, seorang perempuan kepada suami, ya, maksud dalam ayat itu adalah permintaan seorang perempuan kepada orang suami. Nah, artinya kita nggak boleh meminta sesuatu kepada suami yang tidak mampu suami untuk membelikannya. Tuh, ada yang menafsirkan begitu. Ada yang menafsirkan arti di sini adalah di saat kita belajar ilmu agama, kita tidak boleh berhadapan katanya. Terkecuali susah untuk menghindarinya. Yang penting ada jaga atau mungkin jaraknya. Gitu. Yang bagus itu adalah agak jauhan seperti sini. Gitu, ya. Bahkan kata Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Ya, artinya, Muhammad, katakan pada laki-laki yang beriman, kepada laki-laki yang baik, kepada laki-laki yang soleh, biar bisa memandang kepada pandangan Al-Quran, kepada pandangan yang baik, dan kita harus benci kepada pandangan yang buruk atau pandangan yang kurang baik. Ya. Artinya berarti Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad, salah satunya mata kita belajarlah, meskipun mata kita masih senang berbuat kejelekan, tapi kita juga harus lebih senang berbuat kebaikan. Itu misalkan kita maksiat, mata kita masih setengah jam, berarti kita berbuat baik berarti 1 jam. Kita maksiat melihat mata itu 1 jam, berarti kita ngaji melihat Al-Quran 2 jam. Itu wallahu a'lam.